Yusuf Kala yang meminta Presiden Jokowi agar tidak ikut campur dalam kontestasi politik jelang pemilu 2024 di akhir masa jabatannya. Pernyataan tendensius dan provokatif ini menuai pertanyaan. Apakah JK juga meniru Wakil Presiden Budiono dan Wapres Hamzahas yang tak mengurusi pemilihan presiden sejak tak lagi menjabat? Dalam bungkusan pencerahan dan pidato, dengan kembali mengusik kembali masalah mayoritas dan minoritas, JK menyebut etnis Tionghoa yang ada di Indonesia tak lebih dari 5%, namun bisa menguasai 50% perekonomian di dalam negeri. Kita tahu JK menikah dengan wanita berdarah Minangkabau, Ibu Mufidah Kala, yang terkenal dengan pepatah pepitih, nasihat kaum bijak bestari, saat jari menunjuk, ada 4 jari terkait. Maknanya, sebelum menuding, hendaklah berkaca diri, introspeksi. Tampaknya JK luput pada pepatah itu. Memang dia bukan orang Minang. Konglomerat berdarah Bugis Makassar ini sedang galau dan risau dengan elektabilitas jagoannya, Anies Baswedan, yang merosot terus di peringkat ketiga. Saat Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terus bergantian bersaing di peringkat pertama dan kedua dalam survei beberapa lembaga kredibel. JK menyampaikan pernyataannya merespon langkah Jokowi yang tidak mengundang Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka Selasa 2 Mei lalu. Presiden seharusnya seperti Bu Mega, SBY. Ketika itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis, katanya. Karena ini di istana, membicarakan tentang urusan pembangunan atau apa itu, wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik, ujarnya dalam konferensi pers Sabtu 6 Mei kemarin malam. Jokowi memang mengumpulkan petinggi partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi mengatakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin partai politik sebatas diskusi, termasuk saat mengumpulkan pejabat teras partai politik di Istana beberapa hari lalu. Jika menyimak rekam sekondan yang kemudian menjadi musuhnya, Rizal Ramli, JK sangat dominan di sidang kabinet dan banyak memasang orangnya di pemerintahan Jokowi periode pertama. JK adalah pengusaha, pewaris Kala Group yang menguasai bisnis menggurita, terutama di wilayah Indonesia Timur. Keterlibatannya di politik, di Golkar maupun di pemerintahan, juga di kegiatan sosial seperti PMI dan Dewan Masjid. Tak lepas dari ambisi bisnisnya, meraup banyak proyek raksasa APBN untuk perusahaan-perusahaannya. Nyaris seluruh pembangunan di Indonesia Timur ada di tangannya. Namun dalam pemerintahan Jokowi bisnisnya tidak berkembang. Akibatnya JK mencari jagoan untuk menggantikan Jokowi agar bisa melanjutkan dominasi pohon perusahaannya dan memprovokasi masyarakat akar rumput dengan mengungkap isu SARA. Rizal Ramli, ekonom yang kini jadi oposan, menuturkan saat RR di dalam kabinet Jokowi mengaku pernah mengkandaskan sejumlah proyek strategis yang dilirik JK sehingga gagal dieksekusi. Salah satunya proyek pembangunan senilai 600 juta US dollar. Juga proyek jaringan pipa BBM sepanjang Jawa. Nilai investasinya 3 miliar US dollar. Semua sudah setuju tadinya, tapi RR menggagalkannya. Tak jelas benar omongan RR. Namun di media sosial keduanya memang terlibat silang pendapat secara terbuka, saling memburukan satu dengan yang lain. Pernyataan provokatif Yusuf Kala dapat dibaca sebagai kode dan ungkapan kegalauannya karena tak mendapatkan keuntungan dari bisnis dan politik yang tengah berjalan di negeri ini sebagaimana yang diharapkan. Jokowi berkepentingan untuk mencapai pengganti yang akan melanjutkan proyek-proyek jangka panjangnya.
Sebab banyak pihak yang berupaya menggagalkannya, termasuk JK yang menyebut pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara ke depan akan bermasalah. Mega proyek di kawasan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu akan bermasalah terkait dana pembangunan. Ini akan bermasalah karena sampai sekarang kita belum melihat ada komitmen dari investor luar. Sulit investasi di suatu ibu kota, tidak mudah. Konsekuensinya mungkin pemerintah akan memperlambat pembangunan. Artinya tidak sesuai jadwal semula akan merayakan di istana di sana pada tahun 2024. Jadwal pembangunan akan tertunda. Jelas JK dikutip dari Bisnis, Kamis 22 September 2022. JK juga menyinggung berdasarkan pengalaman negara lain seperti Brasil, Myanmar butuh waktu 20 tahun untuk melengkapi pemindahan ibu kota. Selain itu, tidak seluruh lembaga pindah dan idealnya jarak pindah sekitar 30 km seperti ibu kota Kuala Lumpur di Malaysia pindah ke Putrajaya. Pendeknya, JK skeptis, pesimis, dan hampir pasti jika jagoannya Anies Baswedan menang, proyek IKN dimangkrakkan, digagalkan. Boleh jadi akan menjadi bahan untuk kasus hukum. Hal itu mencemaskan dan membahayakan, bukan hanya untuk kepemimpinan Jokowi, melainkan bagi bangsa dan negara dalam jangka panjang. Sebab reputasi Anies Baswedan sebagai politisi cenderung tidak peduli pada pembangunan berkelanjutan lantaran terobsesi pada perubahan. Yang penting berubah, mengganti, membongkar, dan membangun yang baru. Entah akan jadi apa nantinya. Sekedar berubah, sekedar berbeda kini ditunjukkan oleh Anies Baswedan yang memiliki pengikut militan. Misalnya dia mengkritik kebijakan mobil listrik, padahal sebelumnya dia menyelenggarakan balap e-Formula yang bertujuan mensosialisasikan energi listrik. Dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, AISMOLI, merespon apa yang disampaikan Anies berbahaya dan bisa merugikan negara. Kita sudah rugi berapa triliun dari kendaraan bensin. Kalau dia nerusin begitu, gimana masa depan kita? Ujar juru bicara AISMOLI Peter Ko saat ditemui Detik Auto di Jakarta pada 10 Mei lalu. Sebagai pendiri komunitas motor listrik Kosmik, Peter Ko menegaskan pemberian subsidi kendaraan listrik bukan lagi sekedar opsi atau pilihan, melainkan menjadi keharusan. Sebab tren kendaraan dunia memang mengarah ke elektrifikasi. Anies Baswedan, meski lulusan Amerika Serikat, tak berpikir ke depan. Dia bicara bernuansa populis untuk menyenangkan pendukungnya yang kebanyakan awam dan jelata, penjual isu agama, sektaristik. Dengan cara begitu, ia memenangkan Pilkada 2017 lalu dan dia mengulanginya kini. Dengan dukungan JK, sama seperti di Pilkada 2017 lalu juga, Anies Baswedan juga membanggakan bahwa kontestasinya di panggung Pilpres dalam rangka melawan oligarki. Jelas itu pengelabuan dan pembodohan publik. Sebab JK dan Surya Paloh, dua konglomerat yang mensponsorinya, adalah oligarki juga. Baik JK maupun Surya Paloh sama-sama memiliki pohon perusahaan, memiliki induk perusahaan dengan cabang-cabangnya yang menguasai bermacam ragam bisnis, transportasi dan logistik, konstruksi, otomotif, properti, energi, manufaktur, perhotelan, hingga pendidikan. Yusuf Kalla melalui Bukaka Teknik Utama (BUKK) yang bergerak di sektor infrastruktur, konstruksi, dan rekayasa sipil juga sudah melakukan ekspansi ke bisnis energi baru dan terbarukan (EBT) setelah mengumumkan pendirian perusahaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Supriyanto Martosuito yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Minta Jokowi Tiru SBY. Apakah JK tiru Budiono? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.